Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Apiat Online. Kali ini kita akan membahas tentang kurban. Apakah sah kurban untuk orang yang telah meninggal, orang yang telah wafat? Contohnya ketika ada seorang anak, ia ingin berkurban untuk ayahnya yang telah wafat. Apakah kurban tersebut menjadi sah dan dianggap sebagai kurban? Langsung saja kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Minhajut Talibin, Imam Nawawi berpendapat, wala tadhiyata anil ghairi bi ghairi idnihi. Tidaklah ada kurban, tidaklah sah kurban dari orang lain tanpa seizinnya. Contohnya ada seorang yang ingin berkorban untuk temannya namanya Zaid semisal. Tanpa Zaid ketahui dia temannya tadi ini berkorban untuk Zaid tanpa seizin dari Zaid, maka hal tersebut tidak bisa karena Zaid tidak mengetahui dan belum memberi izin tanpa seizinnya. Nah, ini permasalahan yang berbeda. Kita langsung ke inti saja. Wala an mayitin ilam yusibiha. Nah, inilah inti. Jadi tidak pula sah korban atau dianggap korban, yaitu untuk mayit, korban dari mayit yang ia tidak berwasiat. Sebelum meninggal ia tidak berwasiat. Jadi contoh si anak tadi berkorban untuk ayahnya telah meninggal, tapi si ayah ini sebelum meninggal dia tidak pernah berwasiat untuk berkorban. Dia tidak pernah bilang, wahai kepada ahli warisnya ya, nanti kalau saya meninggal tolong berkorban. Dia nggak pernah berkata seperti itu. Maka korban ini tidak dianggap, jadi tidak sah korbannya karena si orang meninggal ini dia tidak berwasiat. Ini pandangan madhab Syafi'i dari kaulnya Al-Imam An-Nawawi. Kita lanjut. Dilanjutkan di dalam kitab Al-Majmu'. Dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi menjelaskan pula laudoha an ghairihi bi ghairi idnihi lam yaqa anhu. Lanjut saja. Wa ammat tatahiyatu anil mayyiti faqad atlaqa Abul Hasan Al-Abadi jawazaha. Kalau menurut Abul Hasan Al-Abadi, berkorban untuk mayit, maksudnya korban dari mayit, itu tetap sah. Faqat atlaqa, jadi walaupun si mayit ini dulunya berwasiat ataupun tidak berwasiat, korbannya tetap dianggap sah. Alasannya kenapa? Li'annaha darbun minas shadaqah, karena tadhiyah, korban itu termasuk bagian dari sedekah, termasuk macam dari sedekah. Wa sedekatu tasihu anil mayyit, dan sedekah itu sah dari mayit. Nah, wa tanfa'u, dan dapat bermanfaat pula bagi mayit. Huwa tasilu ilaihi, pahalanya pun sampai kepada mayit bil ijma'i, dengan kesepakatan ulama. Nah, jadi ada dua pendapat ya. Kalau Imam Nawawi mengatakan tidak sah, kalau Abul Hasan Al-Abadi mengatakan boleh dan sah. Lanjut. Di dalam kitab Wizar Al-Awqaf wa Su'un Al-Islamiyah Kuwait, Mausu'ah Al-Fiqhiyah ya. Dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah dijelaskan seperti ini. Lau ida aso al-mayyitu bitadhiyati anhu. Seandainya ada mayit yang berwasiat untuk berkorban. Jadi sebelum meninggal ia berwasiat, tolong nanti kalau saya meninggal saya dikorban. Maksudnya saya nanti korban ya untuk saya. Dia berwasiat. Aw waqafa waqfan lidzalik jaza bil ittifaqi, atau berwakaf, dia berwakaf, maka jaza bil ittifaq itu boleh
Berkorbannya itu boleh karena si mayit ini pernah berwasiat. Fa in kanat wajibatan bin nadri wa ghairihi wajaba alal waris infadun dalik. Malah kalau seandainya si mayit ini bernandar dan udhiyahnya itu menjadi wajib, karena nandar ini kan otomatis korbannya jadi korban wajib, maka ahli waris wajib menjalankan nandar si mayit tersebut, menjalankan kewajiban si mayit tersebut. Jadi ya wajib berkorban, malahan wajib. Amma idza lam yusi biha fa aradal warisu au ghairuhu ayyudhiya anhu min mali nafsihi. Nah, kalau gimana? Kalau semisal si mayit kalau semisal ahli waris atau orang lain ingin berkorban untuk si mayit ini, maksudnya korban dari mayit ini diambil dari min mali nafsihi, dari hartanya sendiri, dari hartanya si ahli waris ini sendiri. Si mayit gak pernah berwasiat, tapi ahli warisnya ingin berkorban untuk si mayit ini. Maka ulama berpendapat fadhahaba ala Hanafiyah, menurut Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah ila jawazit tatahiyati anhu. Kalau menurut madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, maka boleh korbannya sah walaupun si mayit tidak pernah berwasiat untuk berkorban. Illa annal Malikiyah ajazu dzalik ma'al karoha. Tapi kalau madhab Maliki mengatakan boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Wa innama ajazuhu li'annal mauta la yamna'u at-taqarruba 'anil mayyiti kama fi sadaqati wal haji. Ulama-ulama ini, madhab-madhab ini, Hanafi, Maliki, Hanbali, mereka memperbolehkan kurban bagi si mayit walaupun nggak berwasiat. Alasannya li'anal mauta, karena sesungguhnya mati itu la yamna'u taqarruba, tidak mencegah untuk takarrub dari si mayit ini tadi. Nah, tidak mencegah itu, kama fi sadaqati, sebagaimana ketika bersedekah. Maksudnya sedekah untuk si mayit ataupun haji untuk si mayit, maksudnya orang meninggal dia di badal, biasanya istilahnya badal haji ya, ada orang yang menghajikan si mayit ini, maka boleh juga. Nah, jadi kesimpulannya, kalau mengikuti madhab Syafi'i, berkorban untuk mayit, maksudnya korban dari mayit ini, pertama dihukumi sah ketika mayit pernah berwasiat. Yang kedua, ditafsir ya, kalau si mayit tidak berwasiat, maka korbannya tidak sah, tidak bisa berkorban untuk mayit. Kalau mayitnya tidak pernah berwasiat untuk berkorban. Itu pandangan mayoritas madhab Syafi'i. Tapi menurut Syekh Abdul Hasan Al-Abbadi mengatakan boleh secara mutlak. Dan pendapat Syekh Abdul Hasan Al-Abbadi ini juga sama dengan pendapat jumhur ulama, yaitu madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Boleh jawabannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum